Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam lantunan gema takbir berkumandang seantero dunia ini, baik di perkotaan ataupun di pelosok desa. Gema takbir berkumandang dengan sangat lantang yang kita dengarkan sesama, menandakan di saat gema takbir ini dikumandangkan, begitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema takbir yang senantiasa dilantunkan dari tengah malam sampai detik ini menandakan begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di saat telah tiba akan datang hari raya Idul Fitri, maka disunnahkan bagi kita sebagai kaum muslimin wal muslimat
disunnahkan untuk memperbanyak kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zayyinu i'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kalian dengan senantiasa membacakan takbir kepada Allah, membaca tahmid kepada Allah, membaca tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang kita bacakan dari tengah malam sampai detik ini menandakan bahwa kita merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumandangkannya gema takbir itu menandakan bahwa tibanya hari raya kemenangan umat Islam, yakni hari raya Idul Fitri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini menandakan bahwa kita semua sudah berakhir melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tibanya hari raya Idul Fitri ini menandakan bahwa kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang begitu ditunggu-tunggu oleh umatnya baginda Nabi Muhammad. Dan kini Ramadan telah meninggalkan kita, sehingga apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW di saat detik-detik terakhir Ramadan, di saat Ramadan ini akan berakhir, di saat Idul Fitri ini akan datang, beliau menyampaikan kepada para sahabat, tahukah para sahabat, sesungguhnya di akhir Ramadan ini menjelang akan tibanya hari raya Idul Fitri, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, bahkan para malaikat menangisi akan musibah yang menimpa umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat bertanya, "Wakila ya Rasulullah, ay musibah dunia, apa musibah itu ya Rasulullah?" Dihadullah, Rasul menyampaikan musibah yang didapati oleh umatnya baginda Nabi Muhammad SAW di saat detik-detik Ramadan ini akan berakhir, yakni Ramadan ini telah pergi dengan begitu saja tanpa kita umatnya membawa amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Tidak ada jaminan satupun di antara kita bahwa Ramadan yang akan datang kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang agung di tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan bagi kita yang duduk di sini, yang masih hidup saat ini, untuk diberikan harapan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati lagi berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Dan tidak ada jaminan bagi kita semua yang hadir di sini bahwa kita kelak di tahun yang akan datang mampu melaksanakan ibadah puasa bersama keluarga tercinta kita, bersama istri-istri kita, bersama para anak-anak kita. Tidak ada jaminan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan kesempatan detik ini untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena banyak begitu orang yang tahun lalu mereka merayakan Ramadan dengan penuh ceria, dengan penuh gembira, dengan penuh rasa semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini mereka ternyata sudah dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu orang-orang tua kita bisa melaksanakan berbuka puasa dengan kita, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan para cucu-cucunya di rumah. Tetapi karena Allah sudah mengangkat azal mereka, mereka tidak dapat merasakan bagaimana nikmatnya Ramadan tahun ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang.
sehingga kita memaksimalkan hidup kita ini untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Banyak begitu kenangan yang sudah kita lalui dengan bulan Ramadan yang tahun ini kita laksanakan. Yang biasanya kita melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih berjamaah, tibalah bulan Syawal, hal itu tidak pernah kita lakukan lagi. Yang biasanya kita senantiasa tilawatil Quran selepas kita pulang melaksanakan ibadah tarawih, usahakan kenangan manis di bulan Ramadan ini menjadi bentuk nilai istiqamah ketaatan kita kepada Allah di bulan-bulan yang lain. Karena hakikat Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang istiqamah, menjadi pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan predikat dari Allah, yaitu la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa iddat lil muttaqin, yakni adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat ia sedang luas hartanya, sedang memiliki hartanya, ataupun dalam keadaan ia sedang sempit keadaan kondisi ekonominya. Itulah merupakan orang-orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan nilai predikat takwa. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengasihi fakir miskin. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu berbagi kepada orang-orang yang kelaparan. Maka pendidikan di bulan Ramadan ini usahakan istiqamah kita, bahwa kita amalkan di bulan-bulan yang lain, supaya nilai ketakwaan ini senantiasa melekat pada diri kita sampai akhir hayat kita. Yang kedua, orang yang mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan akan dirinya dari hawa nafsu. Wal kadhimin al-ghaib, yakni orang yang benar-benar sabar ketika puncak nafsunya ini sudah menguasai dirinya. Ramadan mengajarkan kepada kita bukan hanya sebatas menahan rasa lapar dan haus, akan tetapi kaful jawari, menahan seluruh anggota badan kita dari menahan perkara yang sifatnya menuruti hawa nafsu. Di saat kita mampu bersabar atas apa yang sudah muncul dalam diri kita, yakni sifat amarah, sifat nafsu, maka Ramadan ini adalah tempat tarbiyahnya kita untuk senantiasa menundukkan amarah dan nafsu kita, untuk senantiasa kita turuti. Bawalah pendidikan Ramadan ini sampai di mana kita bertemu dengan bulan-bulan yang akan datang. Karena sangat disayangkan ketika kita Ramadan berlalu begitu saja tanpa mengambil hikmah sedikit pun dari apa yang kita jalankan selama ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan nilai predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, yakni orang yang senantiasa memaafkan akan kesalahan orang lain. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum di mana kita saling memaafkan kepada siapapun orang yang pernah membuat salah kepada kita.
Idul Fitri ini adalah momentum bagi kita untuk mengikhlaskan kepada siapapun orang yang pernah menzalimi kita. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum di mana kita ridho atas ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagi siapapun orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain, maka Allah sudah memberikan yang namanya pahala surga yang begitu luas nilainya dibandingkan dengan luasnya langit dan bumi yang ada di sini. Semoga dengan pendidikan Ramadan yang sudah kita lalui ini mendapatkan hikmah yang begitu banyak, mendapatkan manfaat yang begitu banyak untuk menjalankan ibadah selain di bulan Ramadan. Momentum Idul Fitri ini selain kita berharap untuk mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini menjadi ajang kita muhasabah, bahwasanya kesalahan itu tidak hanya dilakukan oleh orang lain, melainkan puncak kesalahan itu banyak sekali yang kita lakukan. Wabil khususnya kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kita pernah perbuat, dari tindak tanduk maupun ucapan yang pernah kita lontarkan kepada kedua orang tua tanpa kita sadari hal itu akan mengakibatkan rasa sakit yang sangat begitu dalam kepada kedua orang tua kita. Momentum Ramadan ini kita jadikan semoga orang tua kita yang masih hidup, yang begitu besar jasanya kepada kita, orang tua yang mulai memberikan kepada kita pendidikannya, kasih sayangnya, membesarkannya dari mulai kita kecil. Begitu banyak jasa dan perjuangan orang tua kita yang harus kita kenang, dan adapun kesalahan kita sewajarnya, sewajibnya kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua kita, agar ibadah di bulan Ramadan ini, agar Idul Fitri ini benar-benar kita raih dengan kemenangan yang maksimal di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak begitu perjuangan orang tua kita, khususnya ibu kita yang saat ini, ibu kita yang masih hidup, ibu kita senantiasa menyayangi kita di waktu kecil. Bahkan ibu kita di saat menaruhkan nyawa dan kita, ibu kita sampaikan kepada orang yang melahirkan, orang yang mengurusi kita, "Pak dokter, silahkan pilih, biarkan saya yang menjadi tumbal untuk menyelamatkan anak saya supaya anak saya bisa lahir selamat ke dunia. Biar saya yang menjadi ganti daripada nyawa anak saya. Biar saya meninggal tidak apa-apa dokter, yang penting anak saya selamat." Begitu mulia orang tua kita, bapak dan ibu kita, mengurus kita dari kecil, bahkan nyawanya beliau rela untuk dikorbankan dengan kita. Adapun kita saat ini punya salah, adapun kita saat ini punya dosa, yang dekat segera minta ampun kepada ibu dan bapak kita selagi ibu dan bapak kita masih ada di dunia ini. Yang jauh segera datengin ibu dan bapak kita, karena bersyukurnya orang ketika masih mendapati ibu dan bapak saat ini. Ketika orang tua kita, bapak dan ibu kita sudah tidak ada di dunia ini, hanya air mata yang dapat kita curahkan, hanya foto-fotonya yang di dalam rumah yang dapat kita lihat untuk dijadikan kita kenangan selama hidup kita di dunia ini. Bapak kita yang begitu luar biasa, banyak sekali pengorbanannya mencari nafkah dari pagi sampai malam. Begitu besar jasanya untuk memberikan pendidikan terbaik kepada kita, untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada kita. Niscaya jasa-jasa itulah yang jadi harus kita pegang saat ini
yang harus kita kenang saat ini. Supaya apa? Supaya kita terdorong senantiasa untuk memberikan yang terbaik dan meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua kita. Momentum Ramadan ini tidak hanya kepada kedua orang tua kita. Momentum Ramadan ini dijadikan ajang bagi para istri-istri kita. Siapapun para istri yang ada di rumah, mulailah diawali momentum Ramadan ini, momentum Idul Fitri ini untuk mendatangi suami. Begitu banyak dosa dan kesalahan istri kepada suami, maka yang pertama kali untuk dijadikan bahan sebagai bentuk permohonan maaf, maka datanglah kepada suami terlebih dahulu sebelum kepada kedua orang tua. Karena ridho daripada seorang istri terletak daripada ridho seorang suami. Datangi suamimu, datangi suami-suami kita, minta maaf apabila selama ini selaku istri belum maksimal taat kepada suami, belum maksimal patuh kepada suami, belum maksimal melayani suami zahiran wa batinan. Begitupun kita sebagai suami yang belum maksimal memimpin rumah tangga ini dengan baik, yang belum maksimal memimpin rumah tangga ini dengan adil. Banyak sekali kekurangan yang kita lakukan selama menjadi pemimpin rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kekurangan kita, mengampuni segala dosa-dosa daripada apa yang sudah kita pimpin di dalam rumah tangga ini. Wabil khusus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi pada hari raya Idul Fitri ini, bahwa kita benar-benar mengakui semua kesalahan dan dosa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim wa lisa'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di hari raya Idul Fitri ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa istri-istri kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan bapak kami ya Allah yang masih hidup. Mungkin mereka ketika masih hidupnya banyak lalai meninggalkan ibadah kepadamu ya Allah. Jangan engkau berikan adab kepada kedua orang tua kami ya Allah. Lelahnya mereka merawat kami, lelahnya mereka membimbing kami, lelahnya mereka mendidik kami di dunia ini. Jangan jadikan kelelahan mereka ini meninggalkan ketaatan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, di antara kami, orang tua kami, ibu dan bapak kami yang sudah wafat ya Allah, orang tua kami yang sudah berada di dalam kubur ya Allah, ampunilah dosa-dosa ya Allah. Ampunilah dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Berikanlah cahaya di dalam kuburnya ya Allah. Terimalah iman dan Islamnya ya Allah. Sayangilah ibu dan bapak kami yang ada di dalam kubur ya Allah. Jangan engkau tambahkan adab dan siksa kuburnya Allah. Letih dan lelahnya mereka merawat kami selama di dunia, capek dan beratnya mereka mendidik kami selama di dunia. Jangan engkau tambahkan susahnya mereka di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, di antara kami yang belum pernah melihat sosok ibu dan ayah kami selama di dunia, di Idul Fitri ini kami bermunajat padamu ya Allah. Kelak nanti di hari kiamat, satukanlah kami dengan ibu dan bapak kami ya Allah. Jangan pisahkan kami nanti di hari kiamat ya Allah. Beratnya ya Allah, susahnya kami menahan rindu di dunia ini tanpa melihat sosok ibu dan bapak kami. Jangan engkau tambahkan ya Allah, kami tidak melihat kedua orang tua kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di antara kami, ibu dan bapak kami yang saat ini berbaring di rumah sakit ya Allah, ibu dan bapak kami tidak dapat menikmati untuk bisa melaksanakan Idul Fitri berjamaah. Ibu dan bapak kami yang saat ini di rumah sakit tidak bisa berkumpul di rumah merayakan kebahagiaan kemenangan Idul Fitri ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada kedua orang tua kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Begitu luar biasanya mereka merawat kami sejak kecil ya Allah. Begitu luar biasa gigihnya mereka menjaga kami di saat sakit ya Allah. Bahkan mereka tidak banyak melontarkan kata-katanya ya Allah. Timpakanlah sakit ini kepada kami ya Allah, jangan kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan kau timpakan sakit ini kepada anak-anak kami, biar kami yang menanggung rasa sakitnya ya Allah. Begitu perjuangan orang tua kami ya Allah, begitu mulia sehatkanlah orang tua kami yang saat ini sedang berbaring ya Allah sakit, agar kami bisa berkumpul kembali, agar kami bisa bersama-sama kembali untuk menikmati hari raya Idul Fitri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah kepada istri-istri kami ya Allah. Selama ini kami belum bisa membimbing istri kami ya Allah. Selama ini kami belum bisa membimbing anak-anak kami ya Allah. Selama ini kami belum bisa memberikan pendidikan nafkah lahir dan batin kami yang maksimal kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Jangan tambah hisab kami di yaumil qiyamah karena kekhilafan, kecerobohan, kekurangan kami dalam mendidik, menjaga,
menafkahi istri dan anak-anak kami. Ingatkanlah hisab kami ya Allah sebagai para pemimpin ya Allah. Begitupun juga para istri kami ya Allah. Andaikan ketaatan kepada kami belum maksimal, jangan jadikan istri kami menjadi istri yang durhaka kepada kami ya Allah. Jangan jadikan istri kami menjadi istri yang tidak taat kepada Engkau karena tidak patuh kepada kami sebagai suami ya Allah. Satukanlah kami dengan istri dan anak-anak kami untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum